Inilah ketika seorang muslim tidak mengerti ma'wal Islam. Orang Islam tidak paham dengan agamanya sendiri, sehingga kita beragama harus dengan ilmu. Ketika kita sholat, itu ada ilmunya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kata Nabi, contoh aku sholatnya. Jangan di luar dari itu. Jangankan Anda hanya menambahkan goyangan, menambahkan joget seperti itu, ya. Tidak menambahkan joget, tidak menambahkan goyangan pun ketika itu tidak sesuai dengan sholatnya Nabi, kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Apalagi yang ditambah dengan melecehkan goyangan, ditambahkan goyangan, ditambahkan apa, dipermainkan. Subhanallah, itu udah jauh sekali menyimpang. Saya atas nama Ria Ernawanti memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang saya buat. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang saya lakukan. Saya benar-benar tidak sengaja dan saya tidak ada niat untuk melakukannya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya tidak sadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan saya mengakui kesalahan saya. Saya akui bahwa apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya tidak ada niat untuk sengaja melakukan kesalahan saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, juga nikmat Islam yang masih kita genggam sampai saat ini, dan juga nikmat sehat yang masih bisa kita nikmati sampai detik ini. Dan alhamdulillah, hari ini saya masih bisa membuat video lagi. Dan insya Allah kali ini saya akan bahas tentang sebuah video yang belum lama ini juga viral, yaitu video tentang seorang wanita yang mempermainkan gerakan sholat. Jadi gerakan sholat itu dimainkan sama dia, dan subhanallah, saya tidak mengerti ya, saya tidak paham apa yang difikirkan oleh wanita itu, sehingga dia dengan leluasanya melakukan hal itu dan divideokan. Yang jadi masalah itu kan karena dia sebarluaskan video itu tanpa rasa bersalah. Mungkin ada permintaan maaf ya, tapi sebelum adanya permintaan maaf itu, karena sebelumnya berarti dia sudah niat bikin video itu dan dia sebarkan tanpa dia pikirkan apakah ini akan jadi masalah, apakah ini akan bermasalah. Seharusnya dia pikir ke situ. Dan inilah ya dampak dari seorang muslim. Saya katakan dia seorang muslim karena dia berjilbab, dan sudah jelas ketika dia pakai mukena itu dia orang muslim. Dan di video permohonan maafnya pun dia mengucapkan salam, meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama mayoritas muslim, karena tindakannya itu, karena kelakuannya itu. Inilah ketika seorang muslim tidak mengerti ma'wal Islam. Orang Islam tidak paham dengan agamanya sendiri, sehingga kita beragama harus dengan ilmu. Ketika kita sholat, itu ada ilmunya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kata Nabi, contoh aku sholatnya. Jangan di luar dari itu. Jangankan Anda hanya menambahkan goyangan, menambahkan joget seperti itu, ya. Tidak menambahkan joget, tidak menambahkan goyangan pun ketika itu tidak sesuai dengan sholatnya Nabi, kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Apalagi yang ditambah dengan melecehkan goyangan, ditambahkan goyangan, ditambahkan apa, dipermainkan. Subhanallah, itu udah jauh sekali menyimpang. Dan ini ibadah ya. Ini adalah ibadah, bagian dari agama. Dengan dia berani melakukan hal seperti itu, mempermainkan ibadah ya, dalam hal ini sholat, itu termasuk mengolok-olok agama.
bercanda dalam masalah agama, sebetulnya itu tidak dibolehkan. Dan kita harus pahami ini, kita harus tahu ini. Agama, ibadah, dan yang menyangkut segalanya tentang agama dan ibadah itu, termasuk Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita lakukan sebagai bahan candaan. Tidak boleh kita bercanda dengan hal itu. Karena ketika kita melakukannya, ini saya berbicara seorang muslim ya, ketika muslim melakukan hal itu, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Bagaimana saya bisa berani mengatakan bahwa orang yang telah mempermainkan agama, mengolok-olok agama, ya, bercanda dengan masalah hal agama, itu dia kafir? Bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang. Dalam surah At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Dan Allah yang mengatakan kepada orang-orang yang sering membercandakan agama, yang sering bermain-main dengan ibadah, yang sering mengolok-olok Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka itu akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau saja dan hanya main-main saja. Katakanlah, kata Allah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu membercandakannya, kamu selalu mengolok-oloknya. Jadi Allah sudah katakan ya kepada orang-orang seperti itu, ketika orang itu ditanya kenapa kamu melakukan hal itu, Allah pun sudah katakan pasti mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau saja, sungguhnya kami hanya bermain-main saja. Itu jawaban mereka. Dan ketika sudah diketahui oleh masyarakat banyak, ada yang protes, seperti saat ini banyak yang protes, bahkan dia sudah dijemput, kabarnya ya, sudah dijemput untuk dipenjarakan, dia minta maaf. Dia minta maaf. Apa kata Allah? Dalam surah At-Taubah ayat 66-nya Allah mengatakan, tidak perlu kamu minta maaf, kata Allah. Kenapa? Karena kamu telah kafir setelah kamu beriman. Karena kamu telah kafir setelah kamu beriman. Berarti dia keluar dari Islam. Karena apa? Karena mengolok-olok agama, karena mempermainkan ibadah. Menghina Islam. Orang Islam menghina Islam. Orang Islam mempermainkan ibadah dalam Islam. Ironi sekali. Jadi berhati-hatilah. Ya. Ketika dia minta maaf, di permohonan maaf itu dia katakan bahwa saya meminta maaf karena saya pun benar-benar tidak sengaja, dan tidak niat. Padahal ketika dia membuat video itu, sengaja meletakkan kamera di depannya dan sengaja membuat permainan di dalam gerakan ibadah itu sudah sengaja. Bagaimana dikatakan tidak sengaja? Dan tidak ada niat. Bagaimana mungkin tidak ada niat? Diupload di aplikasi TikTok, diedit sedemikian rupa, ya, sampai jadilah video yang viral saat ini. Apakah itu bisa dibilang tidak niat? Intinya itu bukan perkara dia yang bersangkutan itu sengaja atau tidak sengaja, niat atau tidak niat. Intinya itu adalah didasarkan pada ketidaktahuan dia terhadap agamanya sendiri, ketidaktahuan dia terhadap ilmu dalam sholat itu sendiri. Bagaimana Allah melarang orang-orang yang mempermainkan agama ini, termasuk ibadah di dalamnya. Dia tidak paham ke situ. Kalau dia paham itu semua, dia pahami betul agama yang dia miliki itu, tidak akan berani dia melakukan itu. Jadi semua itu adalah kesengajaan yang dilakukan dengan niat yang sudah terencanakan. Ya, saya katakan itu adalah kesengajaan dengan niat yang sudah direncanakan. Yang tidak ada di situ hanya ilmu saja. Ya. Dan dalam lanjutan ayat 66 surah At-Taubah itu Allah mengatakan, dan jika dia bertaubat, nah, dan saat-saatnya bertaubat. Dan jika dia bertaubat, Allah akan maafkan, tapi Allah akan mengazab golongan yang lainnya yang belum bertaubat. Maka bertaubatlah. Ya. Bukan hanya Anda, bukan hanya dia harus minta maaf depan umum, depan orang Indonesia, depan hadapan publik Indonesia, bukan di depan orang-orang Islam. Bukan seperti itu saja, tapi harus diiringi dengan taubat kepada Allah juga. Percuma kalau dia minta maaf, bahkan sekelas presiden pun memaafkan, misalkan contohnya Presiden Jokowi pun memaafkan kesalahannya, atau bahkan dia tidak dihukum, ya, karena diselesaikan dengan kekeluargaan misalnya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, percuma semua itu. Nah, percuma.
engkau masih tetap menjadi kafir, Allah akan maafkan jika engkau bertaubat. Bertaubatlah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dilihat oleh yang bersangkutan, ataupun ada yang menyampaikan video saya ini ke orang yang bersangkutan itu, agar dia lekas bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, bukan main-main. Subhanallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita terus belajar memperdalam ilmu agama, karena saya selalu katakan menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ilmu agama. Jadi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Sebetulnya sudah banyak, ketika saya lihat lagi sebetulnya hal-hal ini sudah banyak terjadi, ya. Dari yang ada lagi yang versi laki-laki, ya, sama juga begitu juga videonya, dia joget-joget di dalam sholat. Terus juga ada yang sholat di di air, terus dia bertumpu di batu, ketika dia sujud dia tenggelam dan ditertawakan oleh teman-temannya. Itu pun bentuk-bentuk pelecehan dalam agama, ya, menurut saya itu mengolok-olok agama Allah, sama saja memang olok-olok Allah, kan itu perintah Allah. Jadi karena banyaknya hal itu terjadi, saya harapkan kita semua sebagai muslim, apalagi pemuda-pemuda generasi Islam, ini kita harus perdalam ilmu kita, ilmu agama. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang menyesatkan, apalagi sampai menghina agama Allah ini, karena kita pun adalah orang yang berdiri di agama Allah ini sebagai seorang muslim. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.